Oke, baik. Sebelum diambil dokumentasi, silahkan bisa diaktifkan kamera dan berikan senyum terbaiknya. Oke, satu, dua, tiga. Terima kasih Bapak dan Ibu. Baiklah, sebelumnya saya perkenalkan untuk pemateri kita pada hari ini. Pada kesempatan istimewa ini, kita menghadirkan seorang narasumber yang sangat berpengalaman di bidang pengadaan barang dan jasa, yaitu Bapak Heldi Yudiatna dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP. Dikit saya bacakan biodata beliau. Beliau lahir pada 13 Juli 1973 dan saat ini menjabat sebagai pengelola pengadaan barang dan jasa ahli media di Biro Hubungan Masyarakat dan Umum LKPP. Sepanjang karirnya, beliau telah menduduki berbagai posisi strategis, antara lain Kepala Subdirektorat Pengelolaan Katalog Nasional di Direktorat Pasar Digital Pengadaan, Kepala Subdirektorat Perencanaan Pengadaan, Perencana Ahli Media di Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan, serta beberapa kali dipercaya sebagai pejabat pembuat komitmen di berbagai unit kerja LKPP. Selain itu, beliau juga pernah menerima Satya Lancana Karya Satya 10 tahun dari Presiden Republik Indonesia pada tahun 2015 sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian dan integritasnya, serta piagam penghargaan pengajar teladan dari Wali Kota Jambi pada tahun 2011. Dengan latar belakang pendidikan di Institut Teknologi Bandung, jurusan Teknik Geodesi. Beliau merupakan sosok yang konsisten mendorong transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam sistem pengadaan pemerintah. Saya sendiri banyak belajar mengenai barang dan jasa dari beliau saat sebelum lulus CPNS melalui akun YouTube belajar pengadaan beliau yang saat ini memiliki sekitar 20.000 subscriber, dan senang rasanya hari ini beliau bersedia mengisi materi dan bertemu melalui ruang Zoom secara langsung. Kembali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas kebaikan dan dukungannya dalam mensukseskan kegiatan ini sebagai salah satu tugas Latsar CPNS. Selain itu, dengan pengalaman panjang dan kiprah beliau, tentu materi yang akan disampaikan sangat bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, ada sedikit pantun dari saya. Jalan-jalan ke Kutai Timur, singgah sebentar beli kelapa. Mari kita dengarkan dengan hati yang makmur, materi pengadaan agar ASN makin berdaya. Selanjutnya, saya persilakan Bapak Herdi Yudiatna untuk menyampaikan materi dalam kesempatan kali ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sekalian, salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih nih Mas Andri ya. Terima kasih teman-teman dari Kutai Barat ya, atas Kutai Timur, Pak. undangannya. Kenapa? Kutai Timur. Kutai Timur ya. Maaf. Ya, Pak. Saya terdistract sama Aceh Barat ini karena ada undangan mau ke Aceh Barat ini. Kota Timur ya. Ya, terima kasih nih teman-teman dari Kota Timur ya yang terhormat dari bagian pengadaan ini ya. Pak Kabag ataupun para koordinatornya, para pejabat di bagian pengadaan barang jasa Kutai Timur. Terima kasih atas undangannya, atas sharingnya. Ya bisa berbagi kebahagiaan ya, berbagi sharing lah tentang pengadaan belanja pemerintah ya. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Heldi Yudiatna. Ya pada intinya suatu kebahagiaan, suatu ya kehormatan bagi saya pribadi bisa mengisi ataupun sharing session ya, berbagi terkait pengadaan ya dimanapun ya, karena nampaknya sudah merupakan passion dari saya pribadi ya untuk banyak sharing-sharing ya. Tuh ya silakan, kanal belajar sekarang kan udah banyak ya, jadi bukan hanya sekedar offline, bisa lewat online juga ya. Jadi silakan
bisa explore di kanal tadi sudah disebut sama Mas Andri, di kanal belajar pengadaan, lewat TikTok juga, ataupun banyak kanal-kanal lain ya, selain saya pribadi juga ada kanalnya Pak Muji ya, Muji Santosa, ada kanalnya Pak Samsul Ramli gitu ya. Kemudian juga beberapa institusi kan ada IPI, ada IAPI ya. Yang baru juga ada rumah belajar pengadaan gitu ya. Nah, silakan jadi teman-teman ini banyaknya para ASN yang baru ya. Teman-teman para ASN yang baru ya, terutama yang berkecimpung di pengadaan, ya sekarang tinggal kemauan dan disiplin ataupun istiqomahnya saja ya, persistennya aja untuk terus bisa meningkatkan kapabilitas, kompetensi dalam pengadaan barang jasa. Karena ya keilmuan pengadaan ini sangat akan mendukung sekali terhadap kita menjaga integritas juga ya. Karena sekarang kan kasus pengadaan itu kan menjadi nomor satu atau nomor dua lah gitu ya, dalam sudah dua dasawarsa ya, 20 tahun terakhir, mungkin 30 tahun terakhir bahkan ya, 30 tahun terakhir mungkin itu ya, jadi menjadi apa, menjadi urutan satu atau urutan dua kasus korupsi ya di KPK seperti itu. Ya mudah-mudahan dengan bertambahnya kapabilitas kita juga bisa menambah ataupun memperkuat integritas para ahli pengadaan dalam pengadaan barang pemerintah. Ya, sehingga apa? Sehingga ya mudah-mudahan tingkat korupsi bisa menurun seperti itu. Ya minimalnya dari diri kita sendirilah sebagai para fungsional pengelola pengadaan. Begitu sebagai awalan ya. Mas Ardi, kita langsung ke materi aja ya. Dan nanti kita bisa diskusi silahkan. Ini sebetulnya eh, materinya sudah saya screen ya. Nah ini sebetulnya kan sudah dari tahun kemarin ya. Dari tahun kemarin 2025 ya. Pertengahan tahun lah ya kurang lebih ya. Ini Perpres 46 tahun 2015. Ini baru perubahan kedua ya. Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Ini dari nomenklatur, tolong teman-teman bisa aware bahwasannya ketika menulis surat atau menulis dasar hukum, jangan menuliskan Perpres 46 saja ya, tapi harus dari Perpres 16-nya. Jadi Perpres 16 tahun 2018 ya bisa dengan perubahannya atau bisa sebagaimana dirubah dengan Perpres 16 Perpres apa 46 2025 ya, atau pakai junto boleh ya. Intinya jangan hanya menyebut dasar pengadaan itu dari Perpres 46 2025 saja, karena Perpres 46 hanya perubahannya saja, hanya sedikit perubahannya saja. Perpres 16 masih berlaku, 2018 itu masih berlaku. Jadi ketika nyebut di surat ya sebagai dasar hukum pengadaan itu harus lengkap Perpres 16 tahun 2018 dan perubahannya, atau sebagaimana sudah dirubah dengan perubahan kedua yaitu Perpres 46 tahun 2025. Gitu ya sebagai nomenklatur ya. Ini hal kecil tapi ya menunjukkan profesionalisme kita juga ya sebagai ahli pengadaan seperti itu. Oke. Nah, ini Perpres kita 16 tahun 2018 baru dirubah dua kali. Perubahan pertama itu Perpres 12 tahun 2021 dan kedua Perpres 46 tahun 2025. Rekor terbanyak perubahan kalau tidak salah itu di Perpres 80 tahun 2023 dulu, itu sampai 8 kali perubahan. Kalau 54 2010 itu hanya 4 kali ya, hanya 4 kali. Nah sekarang Perpres 16 2018 itu baru 2 kali ya. Yang rekor banyak itu ketika tahun 2003 itu ya, 80 2003 itu sampai 8 kali perubahan. Kemudian berganti dengan Perpres 54 tahun 2010, kemudian ada 4 kali perubahan. Nah, baru berubah lagi signifikan di nomor 16 tahun 2018 dan sudah mengalami 2 kali perubahan. Nah, itu kurang lebih historinya ya. Kemudian selanjutnya, next slide. Nah, ini outline dari Perpresnya ya. Jadi ada 15 bab, 91 pasal. Nah, ini sekarang bentuk peraturan kita, peraturan pengadaan kita itu jadi
hanya poin-poin pentingnya saja di pasal-pasalnya itu. Kalau dulu waktu zaman 54 2010 dan Kepres 80 itu ada bagian penjelasan. Jadi setiap pasal itu ada penjelasannya. Nah, kalau sekarang tidak ada penjelasannya, jadi penjelasannya itu diturunkan ke aturan turunannya biasanya ke peraturan lembaga, ke Perlem ya, ke Perlem KPP. Kalau dulu waktu zaman 54 2010 ada penjelasannya, ada penjelasannya. Jadi ya event sangat jelas atau ada penjelasan tambahannya. Nah, kalau sekarang penjelasannya dihilangkan sehingga ya lebih simpel, lebih tipis lah gitu ya. Jadi hanya 90-an pasal dan yang sekarang ada 60 perubahan dan 4 ketentuan lainnya. Ini sebagai aturannya. Oke. Selanjutnya apa saja perubahannya kita lihat ya. Yang signifikan-signifikan. Nah, nanti kita bisa diskusi ya. Nah, ini terkait pelaku pengadaan ya. Nah, ini juga ada yang mungkin perlu kita diskusikan dan kita pertegas apalagi terkait PPK ya. Kemarin masalah PPK kan agak sedikit rame lah ya. Biasalah kalau awal tahun atau akhir tahun biasanya suka ada keributan-keributan. Kalau waktu 2004 ke 2005 itu ribut masalah, bukan ribut ya, rame lah. Viral masalah yang keberlakuan sertifikasi kompetensi PPK dulu tuh waktu 2004 ke 2025 tuh ya. Yang akhirnya muncul di Januari ada SE itu ya LKPP terkait kompetensi PPK. Nah, kalau sekarang di akhir tahun 2025 itu ke 2026 viral terkait masalah ke PPK-an di daerah ya. Jadi emang nampaknya sudah musim biasanya di akhir tahun itu suka ada yang viral-viral biar mungkin ya biar lebih hidup lah dunia pengadaan gini. Biar banyak diskusi ya, biar banyak webinar, biar banyak pelatihan juga mungkin ya gitu kan. Nah, kan pada pusing kan nanti ikut pelatihan kan lumayan seperti itu kurang lebih ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Nah, ini terkait dengan pelaku pengadaan. Ini ada poin penting dalam Perpres baru sekarang 46 2025 ya. Tuh eh ini adalah terkait diskresi PA ya. Diskresi PA. Jadi PA di pasal 9 kalau tidak salah, pasalnya nggak muncul ya. Itu boleh memberikan diskresi ya terkait kekosongan pasal 9 yang kedua nih. Nah, ini yang paling penting yang nomor 2 pasal 9. Jadi untuk pertimbangan mengatasi kekosongan hukum dan atau stagnasi pemerintahan guna kemanfaatan dan kepentingan umum dapat menyesuaikan. Nah, ini yang bisa diskresi nih. Jadi PA bisa merubah prosedur, tata cara, tahapan, metode, jenis kontrak dan atau bentuk kontrak pada proses pengadaan. Jadi mulai dari awal sampai akhir PA apabila diperlukan dengan kata kunci kekosongan hukum, dengan kata kunci stagnasi pemerintahan untuk kemanfaatan kepentingan umum, ini bisa melakukan diskresi terkait prosedur, tata cara, tahapan, metode, jenis kontrak dan sebagainya. Misalkan konsultan yang asalnya prakualifikasi dirubah menjadi pasca kualifikasi, bisa-bisa saja itu oleh PA itu. Asal memang tadi kata kuncinya masuk. Ya, kita butuh cepat, diskresi. Nah, silakan. Ya, ini tinggal masalah keberanian dari PA-nya saja gitu kan. Kalau memang untuk kepentingan umum tidak ada pelanggaran pagar pengadaan tuh ya etika, tujuan, etika, prinsip dan kebijakan ya. Itu aman ya silakan. Tapi ya banyaknya sih agak kurang berani juga ya PA untuk mengambil diskresi seperti itu. Oke. Kemudian ada tambahan untuk terkait penunjukan langsung. Nah, ini boleh dilakukan penunjukan langsung. Jadi kriteria penunjukan langsung berapapun nilainya boleh penunjukan langsung untuk prioritas pemerintah, bantuan pemerintah atau bantuan presiden. Silakan, ini pasal 38. Itu terkait kewenangan PA. Kemudian ada sedikit tambahan KPA ya yang melaksanakan tugas sebagai PPK ya wajib memiliki pengetahuan tentang pengadaan. Jadi hanya sekedar pengetahuan aja ya, pengetahuan aja. Jadi sebetulnya nah ini terkait penambahan tugas PPK nih terkait ke PPK-an ya. Nah, dalam melakukan pemaketan ini sebetulnya yang PPK ini sudah
sudah dilakukan sih sebetulnya ya, yang 40% ya, UMK Corp dan input di kontrak. Sebetulnya penambah tugas PPK ini sebetulnya sudah muncul ya, sebetulnya ini penegasan aja. Nah, ini kalau apa boleh kita sedikit perdalam ya terkait KPA ya sebagai PPK. Nah, yang kemarin agak diperdebatkan ataupun agak diramaikan oleh teman-teman di lapangan ya. Ya pada intinya sebetulnya ya di daerah itu ya PPK itu ya bisa dijabat oleh PA-KPA, bisa silahkan ya mengangkat apa PPK apapun istilahnya ya mengangkat PPK sebetulnya cuman diistilahkan suka jadi PPK mandiri, PPKOM apapun istilahnya gitu ya, ya silahkan juga itu sebetulnya tidak dilarang gitu ya, dan itu semuanya ada sudah dikonfirmasi oleh para direktur LKPP itu ya, itu ada di YouTube-nya ya, jadi silahkan itu ya, jadi pilihan itu ada di daerah mau PA-KPA ex officio sebagai PPK aja atau turun ke KPA ya atau mengangkat PPK mandiri. Masalah penghonoran pun itu kan sebetulnya sudah ada tunjangan kinerja ya. Jadi ya seharusnya tidak menjadi isu ya ketika seseorang ditunjuk menjadi PPK seperti itu. Kemudian masalah kompetensi. Nah, masalah kompetensi ya untuk PPK yang dijabat oleh PA-KPA tadi cukup pengetahuan kan, cukup pengetahuan. Namun apabila kita berkaca pada realnya, sebetulnya ya tugas seorang PPK itu ya tidak semudah mengucapkan tiga kata itu PPK ya. Saya rasakan sendiri menjadi PPK itu ya mulai dari administrasi, kemudian teknis pekerjaannya, sampai dengan keuangan itu lumayan apa ya cukup apa ya menguras waktu, tenaga dan pikiran juga seperti itu. Dan tentunya harus memiliki kompetensi tentunya gitu kan ketika melaksanakannya. Sehingga apa? Sehingga ya untuk daerah tadi masalah ke PPK-an ya silakan sebetulnya bukan masalah siapa yang menjadi PPK-nya, tapi kira-kira yang bisa mencapai tujuan pengadaan yang bisa sesuai dengan prinsip pengadaan ataupun ya pagar pengadaan. Saya sering menyebut pagar pengadaan, ada 4 pagar pengadaan kan kayak kotak gitu ya, ada 4 pagar pengadaan yaitu tujuan, etika, prinsip, dan kebijakan. Nah, jadi apapun ketika terjadi perdebatan atau apapun terjadi keraguan dalam pengadaan, saya selalu bilang, kembalikan itu semua ke pagar pengadaan. Di pasal-pasal awal di Perpres, pasal 4, 5, 6, 7 tuh, pasal paling awal. Kalau pasal 2, 3 kan terkait cara pengadaan ya dan ruang lingkup pengadaan kan. Nah, kenapa itu etika, prinsip, dan kebijakan, tujuan itu di pasal-pasal awal? Yaitu sebetulnya sebagai pondasi awal ketika kita ada tanda kutip perdebatan, kita ada keraguan, ya ada permasalahan ataupun ada suatu keputusan, semua kembalikanlah ke tadi mana yang sesuai dengan tujuan pengadaan, mana yang sesuai dengan prinsip pengadaan, mana yang sesuai dengan etika pengadaan dan kebijakan pengadaan. Nah, tadi kembali ke masalah para pihak ini ya. Nah, kalau kita kembalikan ya terkait PA, KPA, PPK ya eh, dan dalam konteks siapa yang akan melakukan pengadaan ya tentunya kembalikan ke tujuan pengadaan. Tujuan pengadaan apa yang pertama? Itu tercapainya value for the money kan, 5 tepat pengadaan yaitu tepat kualitas, kuantitas, lokasi, waktu ya, penyedia dan layanan seperti itu. Nah, kira-kira siapa yang bisa menjadi PPK yang bisa memenuhi tujuan itu? Kemudian siapa yang bisa menjadi PPK yang bisa menjaga prinsip pengadaan? Ya kan? Siapa yang bisa menjadi PPK yang bisa menjaga kebijakan pengadaan seperti itu? Ya silahkan kalau opsi yang ditawarkan oleh Pak Emin kemarin waktu di paparan di salah satu acaranya ya di LKPP, ya sebetulnya itu desainnya bisa kombinasi, ya ada yang PPK yang dipegang oleh PA-KPA, namun ada juga
PPK yang dipegang oleh tadi istilahnya PPK Mandiri atau PPKOM. Dan Japung juga sebetulnya, ya teman-teman kan Japung pengadaan semua ini ya banyaknya ya. Nah ini salah satu tusi utama dari Japung pengadaan adalah ya dalam berkontrak ya, perencanaan dan berkontrak, itu ya sebetulnya menjadi pejabat pembuat komitmen juga. Ya seorang Japung pengadaan itu ya sebetulnya harus siap menjadi Pokja, menjadi pejabat pengadaan, menjadi PPK, menjadi staf teknis yang bantu PAKPA, menjadi tim penyelenggara swakelola, ya end to end dari proses pengadaan, gitu ya. Nah makanya ya tadi keilmuan itu sangat penting sekali bagi seorang Japung pengelola pengadaan. Nah itu terkait perubahan dalam pelaku pengadaan. Nah satu lagi nih ya, satu lagi ini juga nih apa penting juga ya, yaitu penambahan tugas Pokja, yaitu melaksanakan e-purchasing non pembelian langsung ya, atau mini kompetisi, ini di pasal 13 ayat 1. Nah ini Pokja memperoleh tugas tambahan yaitu melakukan mini kompetisi. Nah sekarang suka muncul pertanyaan kan, tidak, sekarang kan Minkom kan diwajibkan itu ya untuk konstruksi kalau tidak salah ya. Betul nggak, walaupun ada pengecualian ya, walaupun ada pengecualian. Kemudian juga untuk barang jasa lainnya juga kan bisa juga dilakukan dengan Minkom seperti itu. Nah, siapa yang melakukan mini kompetisi? Ya kalau dalam Perpresnya Pokja. Kalau dalam Perpresnya Pokja. Karena ya dalam aturan awalnya PPK itu tidak memiliki kewenangan dan tidak memiliki kompetensi untuk melakukan evaluasi. Sedangkan kan mini kompetisi itu kan melakukan evaluasi itu kan, betul nggak? Nah sehingga apa? Ya sehingga nanti turunan aturan turunannya kita masih menunggu ya. Saya nampaknya belum ada ya kalau aturan untuk Minkom Pokja ya. Nah kalau sudah ada mungkin bisa lebih terinci gitu ya. Nah namun kalau belum ada ya kembali ke PPK tadi. PPK-nya apakah punya kualitas nggak untuk melakukan mini kompetisi? Ya melakukan evaluasi dari e-purchasing. Kalau tidak memiliki kemampuan Minkom di purchasing, ya tentunya akan sangat berbahaya sekali ketika PPK melakukan di purchasing dengan cara mini kompetisi. Bisa bermasalah itu hasilnya, tidak akan tercapai tujuan pengadaan itu. Seperti itu. Nah, kalau memang tidak memiliki kompetensi di dalam evaluasi pengadaan seorang PPK, ya tentunya kita bisa mengambil, nanti kita lihat ada pasal 50 kan, bahwasannya e-purchasing itu wajib kecuali tidak efektif atau efisien. Nah, tentunya ketika PPK tidak memiliki kemampuan untuk melakukan mini kompetisi tentunya ya itu pasti tidak akan efektif pengadaannya, tidak akan tercapai. Nah, itu bisa menjadi suatu justifikasi bahwasannya mungkin bisa saja PPK tidak melakukan e-purchasing menggunakan metode lain dari pasal 38. Begitu ya. Oke, jadi tugas Pokja. Jadi yang melakukan Minkom itu bukan PPK. Pokja sesuai dengan pasal 13 ayat 1 di perubahan Perpres 16 tahun 2018 yaitu Perpres 46 tahun 2025 pasal 13 ayat 1. Oke, selanjutnya itu terkait pelaku ya, signifikan. Kemudian terkait swakelola. Nah, swakelola ini ada perubahan terkait MOU ataupun kerjasama ya. Jadi swakelola tipe kedua kalau dulu kan wajib harus ada perjanjian kerjasamanya MOU-nya ya. Nah kalau sekarang dapat, jadi bisa paralel pelaksanaan sambil membuat MOU atau ya tidak dibuat MOU-nya, tidak dibuat kesepakatan bersamanya. Kemudian swakelola juga digiring ke e-purchasing. Digiring di e-purchasing baik sebagai pelaksana swakelola ataupun ya penayangan barang-barang ataupun produk-produk dari swakelola ya. Jadi misalkan
Swakola tipe ketiga ataupun tipe kedua ya dengan perguruan tinggi negeri atau tipe tiga dengan perguruan tinggi swasta. Nah, produk-produk yang dikelola oleh PTN PTS tadi ya itu yang bisa dengan skema swakelola itu bisa ditayangkan dalam katalog elektronik seperti itu. Dan sebaliknya ketika pelaksanaan swakelola ketika butuh alat, bahan, material alat itu wajib dilaksanakan dengan di purchasing apabila produknya sudah tayang dalam katalog elektronik. Nah, ini diberikan waktu 1 tahun ya. Berarti ya sampai dengan pertengahan tahun ini untuk menyiapkan penayangan barang-barang yang berhubungan dengan produk-produk yang berhubungan dengan swakelola seperti itu. Gitu ya. Jadi swakelola poinnya dua, perubahannya itu swakelola tipe kedua tidak perlu MOU dan swakelola juga baik pelaksanaan ataupun produknya nanti yang dibutuhkan swakelola itu digiring juga didorong juga masuk ke katalog elektronik dengan e-purchasing. Nah, diberikan waktu 1 tahun. Berarti sampai tahun ini nih pertengahan bentar lagi. Tapi kalau belum siap biasanya diperpanjang biasanya ya. Oke, selanjutnya apa lagi metode pemilihan. Metode pemilihan ada beberapa perubahan. Pertama, e-purchasing wajib bila tersedia dalam katalog elektronik. Tapi hati-hati jangan dibaca ayat satunya saja. Ada ayat berikutnya, ada pengecualiannya, yaitu kalau tidak efektif efisien. Ya, kalau tidak efektif efisien, ya contohnya produknya belum ada dalam katalog, atau PPK-nya belum punya kompetensi tadi dalam evaluasi, dalam negosiasi, PPK-nya belum punya kompetensi dalam pembayaran, misalkan gitu ya. Nah, pembayarannya nanti sudah diperkirakan bermasalah, ya jangan pakai purchasing, gunakan metode lain. Buatkan justifikasi sederhana kenapa PPK memilih metode lain selain purchasing. Jangan takut, jangan sungkan, jangan ragu selama kita tidak ada apa-apanya ya selain untuk menjaga pagar pengadaan tidak akan ada masalah. Oke? Ya. Jadi ini tolong jangan baca letter luck karena banyak yang membaca seolah-olah semuanya harus dipurchasingkan. Enggak ya. Semuanya harus dikatalogan, tidak ya. Itu. Jadi dalam pasal 38 ada 5 cara pemilihan penyedia. Ya, memang urutan kemudahan dengan di purchasing pertama. Nah, mohon maaf nih saya baru selesai flu ini. Masih ada sisa batuk sedikit. Mau lagi sambil minum ya. Kalau agak Silakan gatal-gatal. Pak. Ya. Kemudian e-purchasing juga sekarang udah bisa mengakomodir konsultan dari payung hukumnya, tapi nampaknya produknya belum ada konsultan kannya ya. Kemarin waktu saya jadi ketua panitia BGN mau menayangkan konsultan MBG batal kayaknya karena ya agak sulit gitu ya. Agak sulit tuh batal. Asalnya mau jadi pionir tuh. Ternyata belum ada ya seperti itu. Tapi kalau sudah ada yang menayangkan konsultan berarti bisa dilakukan purchasing. Oke? Itu terkait purchasing ya. Jadi saya ulangi, e-purchasing wajib kalau barangnya, produknya sudah ada dalam kartu elektronik. Tapi jangan lupa ada pengecualiannya. Kalau tidak efektif efisien, kalau pagar pengadaan tidak terjaga, jangan sungkan, jangan ragu, jangan takut, jangan susah keluar dari purchasing. Nggak masalah ya. Seolah-olah sekarang ini orang kok pada wajib gitu kan. Ya. Jadi silakan kalau memang dalam perjalanan ya, kalau memang lagi di pesawat, ya nggak perlu turun dulu cari masjid untuk sholat ya. Jadi itu dikecualikan ya, dikecualikan gitu ya. Jadi Allah sudah memberikan kemudahan untuk bisa mengecualikan sholat tadi kan, mengkodo atau mengkosor. Nah, gunakan itu. Perpres juga sudah memberikan kemudahan. Kalau ini tidak efektif efisien, jangan gunakan purchasing. Gitu ya. Jadi tolong jangan dibaca satu pasal aja, karena ini banyak mispersepsi juga seolah-olah semuanya wajib purchasing. Oke? Jadi supaya yang banyak bertanya, Pak, sekarang kan di purchasing wajib? Enggak, ya maksudnya enggak itu ada pengecualiannya gitu kan. Nah, tolonglah seperti itu ya. Seperti itu. Oke? Kemudian konsultan sudah boleh tayang dalam katalog ya.
kalau memang sudah ada konsultan yang terstandarisasi untuk tayang di katalog dan eksekusi purchasing. Kemudian pengadaan langsung konstruksi sampai 400 ya. Sampai 400, asalnya 200 ya. Kemudian ada penambahan metode penunjukan langsung ya, yang itu yang apa? Arahan presiden ya, yang terkait presiden lah seperti itu ya, prioritas nasional ya. Nah, tapi tentunya harus ada buktinya dulu, ini arahan presidennya mana gitu kan, apakah dari hasil rapat segala macam situ itu. Kemudian penunjukan langsung metodenya dengan pasca kualifikasi ya, penunjukan langsung dengan pasca kualifikasi karena prakualifikasi cenderung lebih lama ya. Jadi kalau penunjukan langsung takutnya jadi mengganggu prosesnya seperti itu. Oke. Tapi kalau darurat bukan penunjukan langsung, kalau darurat ya. Kalau darurat itu Perlem apa 18 ya tentang darurat seperti itu. Oke, next slide. Itu dari metode pemilihan. Selanjutnya apa lagi? Nah, selanjutnya untuk apa? Untuk HPS. Nah, nih asalnya dikecualikan pada e-purchasing, sekarang di atas 100 wajib ada HPS. Tapi kalau saya sih berapapun nilainya harus punya referensi harga lah gitu ya. Whatever penyebutannya ya, HPS atau referensi harga ya, berapapun kita pengaduan kalau ada ancar-ancar dong, harus ada ancar-ancar. Makanya kalau saya pribadi walaupun pasalnya nyebut di atas 100, ya di bawah 100 pun kita harus punya referensi harga seperti itu. Karena untuk dasar negosiasi ya. Oke, selanjutnya itu terkait TPS, apa lagi? Ada perubahannya? Nah, ini tadi sudah ya. Jadi penunjukan langsung arahan presiden boleh dilakukan ya. Nah, tapi silahkan itu ada administratifnya lah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, ini bisa kita lanjut ya, udah jelas ya. Terus kemudian toko daring masih dipakai, silahkan ya. Toko daring masih bisa dipakai ya. Kemudian, nah ini pengecualian nih ya. Kewajiban di purchasing apabila tersedia dalam katodik. Nah, kecuali nih. Nah, pertama tidak memenuhi kebutuhan dari aspek volume. Nah, ini tujuan pengadaannya pertama nih. Volumenya, mutunya, waktunya, lokasinya, layanan. Nah, terus yang kedua ini prinsip pengadaan nih. Itu berdasarkan pertimbangan lebih efisien dan atau efektif jika dilaksanakan dengan metode selain e-purchasing. Buatlah penilaian PPK justifikasi sederhana seperti itu ya. Oke. Nah, jadi tadi sekali lagi tolong diingat e-purchasing itu wajib kalau barangnya sudah ada dalam katalog elektronik, itu wajibnya ya. Tapi kalau barangnya tidak ada dalam katalog elektronik produknya, tapi kalau tidak memenuhi pagar pengadaan, yaitu tujuan pengadaan, tidak tercapai tujuannya, tidak tercapai mutunya, volumenya, terus apa, layanannya, mutunya, ya, terus apa, prinsip pengadaan juga tidak tercapai, ya udah jangan pakai purchasing seperti itu. Prinsip pengadaan apa ya? Salah satunya adalah apa, efektif efisien. Tapi walaupun dalam perpresnya hanya disebut efektif efisien, kalau menurut saya prinsip pengadaan itu tetap terjaga. Contohnya apa? Ini sedikit melipir ya. Kita nyebut mini kompetisi. Mini kompetisi kan ada kata kompetisi. Berarti harus ada kompetisi dong dalam etalasenya. Walaupun per definisi dalam Perlem 93 tahun 2025 itu cukup dua. Tapi kalau dua itu tidak terjadi kompetisi, tentunya itu tidak memenuhi prinsip pengadaan apa bersaing ya. Itu kompetitif kan, betul nggak? Kalau apa dua dan dirasa dua ini tidak kompetitif itu kan, dua kayaknya ini masih satu asosiasi lagi gitu kan, itu tidak kompetitif gitu kan. Bagaimana kita bisa melakukan mini kompetisi kalau tidak bersaing, kalau tidak ada persaingan, ya kan? Gitu, ya. Anak TK melawan anak SMA atau melawan anak mahasiswa tidak bersaing gitu kan, contoh ibaratnya gitu kan, mau mau dibikin mini kompetisi, nah bakalan baik gitu kan seperti itu. Nah makanya balikan semuanya ke pagar pengadaan, apa tujuan, etika, prinsip dan kebijakan.
Ya termasuk juga penggunaan produksi dalam negeri di kebijakan itu ya, PDN, TKDN. Kalau melalui purchasing ternyata malah menggunakan barang yang tidak ber-TKDN, ya mendingan keluar dari purchasing gitu contohnya ya. Walaupun dalam katalog elektronik memang didorong ber-TKDN ya, tapi siapa tahu ada barang yang ternyata yang punya TKDN itu yang malah di luar dari katalog. Ya berarti silakan keluar dari purchasing. Begitu ya, mengingatkan kembali ya bahwasanya pasal apa katalog wajib itu pasal 50 itu ada pasal apa ada ayat 2-nya seperti itu. Oke. Kemudian katalog elektronik dapat digunakan oleh instansi pelaku usaha ya, kelompok masyarakat. Intinya ya tadi katalog diperluas untuk swakelola boleh silakan ya. Berarti swakelola kan berarti nanti Pokmas, PTN, PTS ya. Kalau memang sudah siap sistem katalog elektroniknya. Oke, selanjutnya next slide itu katalog. Ah, ini beberapa strategi pemakaian dalam pengadaan. Ada beberapa pasal yang mengintrodusir apa pasal-pasal baru terkait strategi pengadaan. Sebetulnya sih teman-teman Japung ya jangan hanya melihat Perpres, sebetulnya harus belajar supply chain management. Dalam supply chain management ini sudah diintroduce bagaimana supply by owner, konsolidasi pada apa metrik Krajik gitu ya untuk leverage, performance based contract, turnkey itu sebetulnya sudah apa maksud saya ini yang di Perpres itu kan baru beberapa kata kunci saja yang diambil dari best practice. Nah, ini saya dorong teman-teman apa ahli pengadaan ya bukan hanya ngambil dari Perpres tapi harus belajar juga best practice pengadaan, supply chain management ya kayak kemarin tuh yang saya apa bikin konten sama Inpeksi atau Insan Pengadaan Anti Korupsi ya yang di acara BBPBJ ya belajar bersama pengadaan ya itu ada supply positioning model. Nah itu sebetulnya ya walaupun tidak ada dalam Perpres itu bisa kita aplikasikan ya karena itu sudah menjadi kalau dalam di keseharian sudah menjadi hukum alam lah gitu ya. Kan hukum alam itu ya mau ada dalam kitab suci mau tidak ya terjadi hukum alam gitu kan. Kayak gravitasi gitu ya. Gravitasi kan mau ada dalam Al-Qur'an atau kitab suci lainnya mau tidak ada ya mau tidak mau kita menjalani gravitasi seperti itu ya. Atau hukum pasar kan, mau di dalam Perpres itu ada atau tidak, ya tentunya monopoli, monopsoni, oligopsoni segala macam itu ya berlaku di pasar. Itu seperti itu contohnya ya. Nah, itu beberapa hal yang sudah dituangkan dalam Perpres ya ada beberapa kata kunci baru yaitu supply by owner, konsolidasi sebetulnya sudah lama ya, performance based contract dan manufacturing turnkey. Oke, selanjutnya jenis kontrak juga beragam sebetulnya selain turnkey itu. Nah kemudian di Perpres baru dipastikan diperkuat terkait layering PDN dan TKDN, layering penggunaan produksi dalam negeri dan sertifikasi tingkat komponen dalam negeri ya, yaitu prioritas pertama pengadaan kita diarahkan ke yang di atas 40% ya minimal 40%. Di atas harus sama dengan 40% TKDN plus BMP-nya. Di mana TKDN-nya minimal 20%. Karena BMP-nya kan maksimal 15. Jadi kalau BMP-nya sudah maksimal, berarti TKDN-nya minimal 25. 40%. Makanya dalam dalam Minkom ya itu kan dashboard dashboard penilaian itu kan sebetulnya sudah otomatis terkait preferensi harga tuh. Ada nilai TKDN-nya. Ada rumus TKDN-nya, ada rumus HEA-nya. HEA tahu kan ya yang apa? Yang penawaran awal itu kan menjadi turun ya. Karena dikalikan satu dikurangi satu per koefisien preferensi. Jadi penawaran awalnya dikalikan dengan satu dikurangi 0, lah. Berarti penawaran awal dikalikan dengan 0, jadi turun nanti penawaran awalnya HEA atau hasil evaluasi akhir. Nah itu dalam perhitungan di purchasing dengan Minkom itu sudah menggunakan rumus itu ya sudah menggunakan rumus TKDN tadi. Nah berdasarkan layering ini kurang lebih ya untuk detailnya silakan ya
Jadi intinya di atas 40%, minimal 40% dan di atas itu prioritas pertama. Terus prioritas kedua yang TKDN-nya lebih besar dari 20%. Yang ketiga ya minimal ada TKDN. Selanjutnya ya minimal produksi dalam negeri walaupun belum sertifikasi TKDN, ya barulah terakhir impor. Tapi kalau memang kebutuhannya hanya bisa dipenuhi oleh impor, bukan berarti kita tidak boleh impor. Hati-hati ya. Jadi kalau memang kita butuhnya apa barang impor, misalkan kita butuh sound systemnya memang sound system yang apa yang stagingnya bagus gitu ya, bassnya yang sampai sabas, treble-nya untuk telinga emas lah gitu ya. Ya berarti itu produk impor tuh harus pakai Bose, Harman Kardon misalkan untuk sound system. Tapi kalau keperluannya hanya untuk Zoom meeting, vokal, ya itu bisa dengan menggunakan produk lokal. Karena produk lokal memang belum ada tuh yang apa high fidelity ataupun apa stagingnya luas gitu ya, seperti itu ya. Itu contohnya seperti itu. Jadi pengadaan sebenarnya kembali kebutuhannya. Tapi kalau kebutuhannya komputer untuk ngetik umum, untuk ASN aja nih teman-teman buat ngetik MS Word ya jangan minta Apple Macintosh ya, jangan minta MacBook Pro itu kan untuk ngetik biasa minta MacBook Pro ya kan. Nah, jadi jangan terbalik-balik ya. Tapi kalau memang kebutuhannya untuk editing, multimedia, rendering video, ya tentu silahkan mau pakai MacBook Pro juga silahkan. Gitu ya. Selanjutnya, apalagi, Mas Andi? Ya, PBJ internasional ini hanya apa? Hanya merubah nomenklatur aja. Jadi apa? PBJ internasional itu hanya berubah nomenklatur pengadaan barang jasa nasional. Nah, ini ya kali tetap sih sama alih teknologi tenaga ahli masih tetap ya ada country origin ya. Ini kalau nggak salah hanya perubahan sedikit nomenklatur aja ya. PBJ luar negeri menjadi internasional kalau nggak salah gitu ya. Oke, next slide ini bisa kita skip tidak terlalu signifikan ini. Kemudian PBJ dikecualikan juga sebetulnya tidak ada perubahan ya, di Perlem 5 ya tidak ada perubahan, hanya bahwasannya dalam pengadaan dikecualikan tolong bisa mengakomodir produksi dalam negeri, itu aja titipannya. Jadi pengadaan dikecualikan masih belum berubah ya sesuai dengan Perlem 5, yaitu apa? Yaitu yang pengadaan di ini kan yang di apa? Yang di BUMN BUMD ya, BUMD, BLU sorry BLUD ya. Satu itu bisa bikin aturan sendiri, terus kedua yang ini yang apa? Yang bisnis mapan itu kan, yang ada 5 itu ya. Pertama, yang harganya dikontrol oleh pemerintah, dipublish pemerintah. Kedua, harganya dipublish oleh swasta, asosiasi seperti hotel, transportasi. Terus ketiga, yang excess demand. Excess demand itu yang apa? Kita yang butuh ya. Jadi kita ikutan tender seperti apa? Sewa gedung, bangunan bekas ya. Terus industri kreatif kan, industri kreatif apa kayak harganya sudah ditentukan oleh asosiasi gitu ya, dan industri kreatif, nah itu juga mengikuti proses bisnis yang ada. Satu lagi yang sudah diatur oleh aturan lain, nah itu Perlem 5 ya, pengadaan dikecualikan. Itu tetap berlaku, tapi tolong diperhatikan masalah layering PDN TKDN tadi. Itu aja. Jadi ketika mengadakan apa tadi excess demand ataupun barang yang sudah mapan, tolong dilihat PDN TKDN-nya begitu maksudnya. Ya. Oke, next slide. Pesannya itu saja. Selanjutnya pengadaan kelanjutan, oke. Ada tambahan aspek institusional, nah itu saja. Jadi PBJ dikecualikan, sekarang itu ada satu tambahan aspek yaitu aspek apa? Aspek eh, institusional, yaitu dia aspek institusional itu dia memperhatikan masalah apa? Memperhatikan masalah anti korupsi, SOP anti korupsi, tata kelola perusahaan gitu ya. Jadi bukan hanya kalau sebelumnya kan hanya aspek lingkungan, terus apa ekonomi dan sosial ya. Nah, kalau sekarang itu ada tambahan yaitu aspek institusional. Jadi kayak ISO berapa tuh yang ISO 2000 berapa tuh yang apa yang terkait SOP anti fraud. Nah, itu bisa ditambahkan tuh persyaratan tender seperti itu ya. Oke. Kemudian PBJ darurat ini ada tambahan nomenklatur sama saja ya ini
ada apa kepada daerah di Indonesia. Ya ini tambah sedikit kata aja. Sebenarnya esensinya sama ya kalau PBJ darurat. Oke. Jadi intinya PBJ berkelanjutan pasal 68 itu apa ditambahkan satu aspek ya. Satu aspek yaitu aspek eh, institusional. Ini silakan untuk tender-tender yang agak besar mungkin bisa dipersyaratkan tuh contohnya ISO-nya yang ada anti fraud, anti anti apa, anti korupsi segala macam seperti itu. Oke, selanjutnya PBJ Desa ini sebetulnya tidak ada perubahan substantif, tapi dia injek swakelola juga, injek swakelola dan PDN TKDN itu aja. Jadi PBJ Desa masih sama, prinsipnya gotong royong, mengutamakan apa setempat segala macam, dan plus injek PDN TKDN ya, dan nanti bisa dilakukan swakelola. Juga melalui katalog juga bisa nanti ya seperti itu. Oke, next slide. Selanjutnya terkait sumber daya pengelembagaan. Oke, ini poin-poin pentingnya. Ya ini sebetulnya poin pentingnya pingin ada penghargaan pengakuan ya terhadap sumber daya SDM pengelolaan. Namun ya ini tunggu aturan turunannya ya. Aturan turunannya ini ya ini reward dan punishmentnya banyaknya punishment sekarang ya rewardnya masih belum maksimal ya kita tunggu lah ya mudah-mudahan ya kita tunggu mudah-mudahan ya. Oke, ini juga tidak terus signifikan. Nah, selanjutnya kontrak ya. Kontrak ini mensyaratkan jaminan pelaksanaan untuk e-purchasing ini ya. Jadi masalah untuk kontrak pengadaan barang kontrak jasa lainnya dengan misalnya 2 juta, nah 200 juta ya. Tapi ini untuk e-purchasing termasuk juga untuk e-purchasing ini penegasannya nih. Untuk e-purchasing juga di atas 200 berarti barang harus ada jaminan pelaksanaannya. Oke. Kemudian dalam kontrak darurat ada dum lebih dari 10% diperbolehkan seperti itu. Selanjutnya, nah ini jaminan nih, nah kontrak jaminan kan, nah makanya sebagai tindak lanjut dari tadi di atas 200, ini sebetulnya nih, yaitu purchasing di atas 200, minimal 200, diperlukan jaminan pelaksanaan. Nah jaminan sanggah banding ada tambahan pekerjaan terintegrasi. Biasanya pekerjaan terintegrasi di kita memang konstruksi sih, jadi tetap ada sanggah banding ya. Ini penegasan aja. Karena biasanya memang pekerjaan terintegrasi di kita itu memang pekerjaan konstruksi biasanya dominannya ya. Sehingga memang perlu sanggah banding seperti itu. Selanjutnya apa lagi? Pengaduan pada masyarakat. Ya, ini pasal 77 ya. Walaupun dalam kenyataannya masih agak jauh api dari panggang ya. Jadi kata-katanya dalam hal ini yang lamanya ya terdapat laporan dan atau pengaduan dari masyarakat kepada menteri, kepala lembaga, gubernur dan atau bupati wali kota atau kepala kejaksaan agung atau kepolisian negara Indonesia mengenai penyimpangan dan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan PBJ. Nah, penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan. Nah ini juga penting nih bagi kita nih selaku ahli pengadaan, para japung, kalau kita betul-betul mengerti ilmu pengadaan, betul-betul apa menguasai ilmu pengadaan ya, kompetensi pengadaan, maka ketika ada kasus-kasus terkait pengadaan itu harusnya jangan langsung ditarik ke pidana. Jangan bisa ditakut-takutin oleh APH seperti itu. Ya, kita bisa menjelaskan ini apa masalahnya. Tidak semua hal itu bisa ditarik ke pidana seperti itu. Nah, yang saya lihat di lapangan yang terjadi gitu ya, karena pengetahuan dan kompetensi keahlian pengadaan dari teman-teman di lapangan itu banyak yang kurang, baru aja diperiksa oleh ataupun ditanya oleh APH itu tanda kutip sudah menjadi ketakutan, ya dan seolah-olah merasa salah dan mungkin menjadi budaya kok tiba harus apa harus menjadi ATM lah gitu kan ibaratnya ada apa menjadi ke apa oknum ya ada oknum yang meminta suap menyuap gitu kan seperti itu di lapangan kasusnya banyak seperti itu mungkin karena budaya juga mungkin ya karena
Saya juga di daerah melihat ada budaya seperti itu. Padahal kalau kita bisa menjelaskan apa kasusnya dan memang ini tidak ada apa-apanya, memang sudah sesuai prosedur, tidak akan ada masalah seperti itu. Nah, cuman karena kita kurang kadang di lapangan kurang kompetensi ya, bukan kita ya, mereka teman-teman, ada banyak teman-teman yang masih kurang kompetensi. Saya yakin di sini apa eh, terus berusaha belajar ya. Nah, mereka sudah ketakutan di awal sehingga yang apa hal-hal yang harusnya tidak menjadi masalah malah dipermasalahkan seperti itu. Ya, nah, padahal juga sudah ada pasal 77, jadi mendahulukan proses administrasi, jangan langsung ditarik ke pidana seperti itu. Gitu ya. Jadi tolong teman-teman bisa memperkuat kompetensinya, memperkuat keilmuannya sehingga kalaupun ada masalah ataupun apa ya dipanggil oleh APH dalam proses penyelidikan atau penyidikan ya kita bisa menjelaskan dengan baik. Sepengalaman saya pribadi gitu ya, apabila kita betul-betul menguasai keilmuan pengadaan, menguasai apa yang kita menjadi tugas kita dalam pengadaan, ketika ada permasalahan yang memang bukan kita sengaja ada mens rea gitu ya, tentu itu kita bisa menjelaskan dengan baik. Ya bagaimana Pak kasus-kasus hukum di Indonesia yang diparodikan oleh Panji jadi mens rea misalnya gitu ya. Ya, itu kan kasusnya lain, itu konteksnya lain lah itu. Itu konteksnya sudah ada faktor politik, konteksnya sudah ada faktor lain mungkin gitu ya. Tapi kalau saya sendiri yang mengalami, saya sendiri yang menyaksikan, selama kita kompeten, selama kita menguasai peraturan dan keilmuan pengadaan, dan kita memang melakukan on the track, tidak ada apa-apanya, tidak menerima fraud, tetap pagar pengadaan terjaga, udah insya Allah aman. Itu ya. Dan bahkan kita kalau sudah sering berinteraksi dengan APH, ya kita bukan menjadi saksi dari terdakwa, tapi bisa menjadi pemberi keterangan ahli lah ibaratnya gitu kan, bisa jadi PKA tuh, bisa memberikan kesaksian ya. Kalau yang saya alami sendiri seperti itu. Jadi tolonglah kalau memang mau tetap jadi ahli pengadaan harus terus belajar. Itu salah satu syarat menjadi ahli pengadaan. Tapi menurut saya sih bukan ahli pengadaan juga sih, karena sebetulnya tugas manusia itu untuk belajar, tugas manusia itu untuk bertumbuh, untuk belajar. Manusia yang tidak belajar itu ya sudah selesai hidupnya berarti kan, pasti begitu. Kalau mau saya pribadi ya, kalau prinsip saya pribadi, apalagi menjadi ahli pengadaan yang sangat strategis peranannya, yang sangat dibutuhkan oleh teman-teman yang lain gitu kan. Nah tentunya kita semangatnya harus terus belajar seperti itu ya. Dan sekarang karena untuk belajar sudah sangat banyak sekali ya, jadi jangan takut. Saya pun tiap hari kan selalu menjawab tuh pertanyaan-pertanyaan di sharing-sharing di Telegram kan, ada Telegram belajar pengadaan, ada di WAG salam pengadaan ya, atau bahkan WA pribadi juga insya Allah selalu saya layani tiap hari seperti itu. Mas Andri pun meminta saya cuap-cuap seperti ini, memberikan kebahagiaan bagi saya ya, walaupun nanti tidak ada bayarannya nggak masalah, saya tuh bahagia justru Mas Andri, justru sharing-sharing begini kalau bagi saya pribadi adalah suatu kebahagiaan gitu kan. Jadi karena memang saya senang untuk bisa sharing-sharing seperti ini. Masing-masing ada passionnya begitu. Jadi Mas Andri kan WA ke saya, Telegram kan saya respon cepat kan, nggak lama nggak ini kan, dan siap gitu kan. Nah jadi ya jadi jangan takut lah ya gitu. Insya Allah teman-teman yang lain juga banyak yang bisa membantu ya. Kalau misalkan kurang cocok dengan saya karena wajah saya bulat atau badan saya berat, mungkin ada yang kurus-kurusan, ada Pak Samsul Ramli itu lebih kurus daripada saya, boleh gitu kan. Ada yang lebih yang lebih cocok, silakan, banyak lah ya. Jadi intinya sekarang kanal para ahli pengadaan yang bisa diskusi, bisa belajar banyak. Tinggal kitanya saja ya. Oke, karena saya suka kesal itu lihat di grup yang banyak mengeluh itu ahli pengadaan itu. Janganlah gitu ya. Terus kita terus belajar insya Allah. Karena kalau saya pribadi melihat di jalur pengadaan itu prospeknya sangat bagus sekali. Sangat bagus sekali, betul. Dan masuk ke pengadaan itu bukan untuk orang sembarangan ya, untuk teman-teman semua ini yang yang sudah lulus, yang memang terus belajar, bukan untuk orang sembarangan, susah loh
untuk apa bertugas di pengadaan tuh. Nggak bisa orang sembarangan seperti itu ya. Oke, next slide, Mas Andri, apa lagi? Pengaduan, oke, mari kita jaga sama-sama. Nah, ini reward punishment ya. Ini baru ya perpesnya udah muncul lah ya, perpesnya udah muncul. Namun ya memang perjalanan ke reward dan punishment ya masih belum ada aturan turunannya yang bisa memaksimalkan baik itu rewardnya ataupun punishmentnya. Ya mudah-mudahan ya teman-teman ya maksudnya tidak menjadi suatu hambatan ya, karena ya kalau saya pribadi ya apa eh, reward reward itu ya sudah suatu keniscayaan lah ya gitu ya. Karena energi itu kan tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan lah gitu kan. Jadi kalau kita berbagi energi pasti ya kembalinya ke kita juga seperti itu ya. Dan bisa dalam bentuk energi yang berbeda dan bisa dalam bentuk energi yang lebih berlimpah daripada energi sebelumnya. Jadi kalau masalah reward ya sebetulnya kembali ke kita masing-masing. Kalau kita mau reward ya tentunya lakukanlah hal terbaik ya, lakukanlah hal yang apa yang maksimal, tentu pasti akan ada reward yang kembali ke kita. Nah cuman ya memang secara resminya, nah ini rewardnya ya masih banyak keluhan-keluhan juga di teman-teman semuanya. Ya tapi tentunya kalau saya sih berkeyakinan ya apa dalam hidup ini kan bukan hanya yang terlihat saja ya ataupun yang resmi saja dengan piagam penghargaan segala macam. Tapi kalau saya pribadi saya sudah banyak merasa ya sudah banyak menerima banyak kenikmatan lah ya, kebahagiaan berkecimpung dalam dunia pengadaan. Oh tapi kan Pak Heldi di LKPP katanya. Enggak, saya juga dulu di daerah. Saya juga dulu dari daerah dari Kota Bogor dan menurut saya ya apa ya semuanya kembali ke kita sendiri ya kalau kita memang berkomitmen untuk apa terus bekerja, terus memberikan terbaik bagi negara, bagi pengadaan, pasti semuanya kembali juga ke kita semua. Begitu ya teman-teman semuanya, tapi intinya kita sudah ada payungnya. Siapa tahu teman-teman nanti jadi pengurus IP atau IAP mungkin nggak bisa memberikan SOP untuk memberikan sekadar reward untuk para ahli pengadaan, silahkan itu ya. Kontribusinya ditunggu silahkan ya. Oke, selanjutnya next slide. Ini terkait dengan punishment, apalagi selanjutnya next. Oh sanksi ya. Sanksi ini secara substantif sebetulnya tidak ada perubahan ya, ini hanya sekedar menggeneralisasi aja, penulisan general aja. Jadi tetap ada sanksi administratif ya, ada sanksi daftar hitam ya. Jadi sanksi administratif terdiri digugurkan, pencairan jaminan, daftar hitam, ganti kerugian atau denda. Ini tidak ada perubahan substantif, hanya sekedar menggeneralisasi aja ya, hanya hanya kata-kata aja, wording aja ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya apa lagi? Udah kayaknya nih. Next slide terakhir kayaknya nih. Nah, PBJ lebih lanjut, ini ini 86 dihapus ya, karena kan ini sudah perubahan ya. Nah, dalam hal diperlakukan penambahan ketentuan prosedur di luar peraturan pengadaan yang sudah dapat mengatur lebih lanjut. Ya silakan itu aja gini konsepnya. Pengadaan itu kan konsepnya ada tiga aspek sebetulnya. Teman-teman semua yang berkecimpung dalam pengadaan itu ada tiga aspek. Pertama, aspek peraturan dan keilmuan pengadaan. Kedua, aspek teknis dari barang jasanya. Terus ketiga, aspek keuangan. Nah, jadi ya silakan nanti teman-teman ya ketika melakukan pengadaan bukan hanya sekedar mengaplikasikan aturan dan konsep-konsep pengadaan, tapi tolong lihat juga karakteristik dari jenis barang jasanya. Karena setiap barang jasa pasti akan berbeda karakteristiknya, berbeda proses bisnisnya, berbeda mana yang menjadi salah utamanya, yang menjadi prioritasnya ya. Kita mengadakan konstruksi, dalam konstruksi aja gedung dengan jembatan akan berbeda titik point of view-nya. Oh kalau di jembatan strukturnya harus diperhatikan misalkan begitu. Kalau di bangunan detailingnya harus diperhatikan. Nah, apalagi kalau kita bicara beragam barang berbeda pasti akan memiliki teknis yang berbeda juga. Dan begitu pula nanti masalah keuangan. Jadi dalam tiga hal ini, kalau Bapak Ibu bisa eksplor aturan-aturannya,
bukan sekedar aturan pengadaan, tapi aturan terkait teknis barang jasa di lapangan dan aturan keuangan juga seperti itu. Itu ya teman-teman semuanya. Selanjutnya terima kasih kan ya udah ya. Terima kasih. Selanjutnya terima kasih. Jadi itu kurang lebih secara umum hal-hal yang berubah dalam Perpres 46 tahun 2025 ya, yang merupakan perubahan kedua dari Perpres 16 tahun 2018. Silakan selanjutnya kita ngobrol-ngobrol, diskusi aja kalau memang ada yang perlu kita diskusikan. Silakan, saya kembalikan ke Mas Andri. Makasih Mas Andri, silakan. Terima kasih Pak Eldi untuk materinya yang sangat luar biasa. Silakan bagi rekan-rekan untuk bertanya atau berdiskusi mengenai materi yang sudah disampaikan tadi, atau ada pertanyaan di luar materi seputar kegiatan pengadaan barang dan jasa, dipersilahkan ya, selagi kita memiliki kesempatan untuk bertatap muka melalui ruang Zoom dengan pemateri Pak Heldi dari LKPP. Silahkan rekan-rekan bisa raise hand jika ingin bertanya. Nah, Mungkin kalau masih nggak ada bisa kita akhiri Mas Andri, nggak apa-apa. mungkin masih malu-malu ini Pak. Ya, saya bisa lanjut ngopi ini kalau nggak ada ini. Mungkin sedikit Pak dari saya ya Pak, ingin bertanya Pak. Sak boleh boleh. Teman-teman mungkin ini Pak. Ini kan tadi disampaikan Pak dalam materi KPA dapat melaksanakan tugas PPK dan wajib memiliki pengetahuan tentang PBJ serta PPK. Ini Pak Ya, untuk pengetahuan jika bukti daftar hadir BIMTEK itu sudah cukup Kak Pak, atau seperti apa untuk cukup, pengetahuannya? cukup, 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 cukup itu hanya administratif aja. Tapi kalau menurut saya pribadi sih ya, kalau memang jadi PPK ya sebaiknya ngerti pengadaan gitu Mas Andri. Karena kalau PAKPA jadi PPK terus tidak mengerti pengadaan, ya mungkin untuk menyelamatkan tujuan prinsip etika kebijakan, menyelamatkan pakar pengadaan harus dibantu dengan tim teknis. Jadi harus ada tim teknisnya, ya karena kan kepala dinas itu kan pasti sibuk strategis ya. Jadi ya apalagi kalau semuanya diberikan kepada PAKPA, waduh berat ya. Kalau menurut saya sih bagusnya kombinasi. Jadi di dalam satu satker atau dinas itu ada yang oleh kepala dinas, ada juga yang ya oleh kepala bidang, atau mungkin ada yang oleh apa PPK mandiri gitu kan. Silakan, itu diperbolehkan semuanya. Ya, itu. Baik, terima kasih Pak. Mungkin sedikit lagi Pak, tadi terkait kemampuan PPK. Nah, untuk tadi sempat disebutkan juga terkait pelaksanaan mini kompetensi, ini diharapkan dilaksanakan oleh PPK yang memiliki kemampuan evaluasi ya Pak ya. Nah, ini Ya, untuk betul. kemampuan evaluasi ini sebagai dasar penentuan kepemilikan kemampuannya ini seperti apa ya Pak? eh Kalau dalam sahnya, dalam formilnya adalah lulus UK pemilihan penyedia. Ini teman-teman semua kan udah lulus UK pemilihan penyedia kan? JEPBJ itu kan udah lulus UK perencanaan, UK pemilihan, UK kontrak, dan UK swakelola. Nah, PPK tipe C itu, tipe C, tipe ABC itu yang apa? Itu mereka tidak ada UK pemilihan. UK-nya hanya UK perencanaan dan UK kontrak. Tidak dikasih UK pemilihan. Nah, makanya sebetulnya konsep PPK, pelatihan PPK ABC itu sebetulnya itu kan konsep apa sementara, itu berarti itu jalan keluar sementara sebetulnya mah. Ya sebetulnya ya yang permanennya adalah para japung sebetulnya. Jadi PPK tipe ABC itu sebetulnya bukan jalan permanen sebetulnya, Mas Andri, filosofisnya teman-teman semuanya ya. Jadi itu adalah karena keterbatasan japung, karena kekurangan japung, oke, kita ambil dari luar, dilatih tuh pakai UK perencanaan dan UK kontrak. Itu sebetulnya. Itu sebetulnya apalagi kalau kepala dinas yang melakukan di purchasing mini kompetisi. Waduh, kan? Kumaha tah? Ya silakan. Tuh siapa Baik, tuh? terima kasih. Itu Pak Andi tadi Pak Pak. Andi, Pak Andi itu, Pak Andi udah raise hand tuh, silakan. Baik, terima kasih Pak Eldi. Ya.
Eh, Lagi ya, silakan. mengenai katalog Pak, negosiasi. Itu kan ada beberapa teman menyampaikan bahwa waktu negosiasi itu paling enggak 2 hari atau 3 hari untuk menghindari adanya kecurigaan seperti itu Pak. Nah, pengalaman di teman-teman khususnya yang di pengadaan obat di dinas kesehatan maupun di rumah sakit yang melakukan negosiasi untuk pemesanan obat, itu terkadang mereka melakukan negosiasi jangka waktu 2 hari atau 3 hari, itu obat yang dinegosiasikan keburu dipesan diambil sama apa namanya rumah Hmm, sakit ataupun dinas-dinas yang lain yang ada di luar provinsi kami. Sehingga ya, terkadang pada saat negosiasi itu obatnya sudah habis dan oke. sedangkan untuk restock di PBF obat tersebut kadang membutuhkan waktu yang cukup lama Pak. Terus Hmm, ya seperti apa kiat kami biar hal-hal yang ya, seperti ini bisa dihindari Pak. Demikian, ya. terima kasih. Oke. Mas, ada ini dari mana? Ada tuh Andi Didi Apriyadi kan? Iya Pak. ADA. Satu ini dengan Mas Andri Pak. Oh, siap. Di ini ya, di apa? Ikutin Pak. Ikutin Ah, Pak. oke. Ya, jadi ini bagus pertanyaannya, Mas Andi Didi Apriyadi. Jadi kalau masuk koran nanti inisial ADA itu. Tapi bukan kasus-kasus itu, bukan. Jadi bagus pertanyaannya, Mas Andi. Terima kasih. Obat itu unik. Nah, makanya tadi apa pengetahuan kita tentang jenis barang jasa itu penting. Makanya menariknya di pengadaan itu bagi saya begitu, karena satu jenis barang dengan barang lain itu akan memiliki karakteristik berbeda. Sehingga kita terus belajar seperti itu, belajar dari sisi teknisnya, belajar dari sisi keilmuan pengadaannya. Nah, kalau khusus obat dan dalam konteks negosiasi, kalau kita deploy ke supply positioning model, nah kalau apa yang belum ngerti SPM, tolong dilihat di YouTube saya di belajar pengadaan ada terkait supply positioning model. Itu ada di kuadran bottleneck. Ini saya nggak pakai perpres nih, Mas Andi nih nggak pakai perpres, nggak pakai aturan, nggak pakai aturan. Makanya asik di pengadaan menurut saya begini gitu ya. Ini bukan masalah aturan gitu ya. Dan ya dalam supply positioning model, dalam metriknya Kraljic, atau ini Mas Andri tolong di Google aja, Mas Andri apa Mas Andri tolong di Google, ketikin apa supply positioning model, ketikin di share screen, ketikin supply positioning model, nanti ada gambar ada empat kuadran, rutin, leverage, bottleneck. Nah tolong di share screen coba biar agak sedikit tergambar terkait negosiasi obat ya. Anda coba dapat Mas Andri. Ada yang namanya supply positioning model. Nah ini yang mana ya? Yang bawah ke bawah ke bawah. Ada bawah lagi nggak? Nah ini nih yang apa? Yang Muji Satosa tuh. Yang Muji Satosa tuh yang ada burung-burungnya tuh. Nah itu ya. Nah coba yang ada burung-burungnya. Coba. Ya boleh diperbesar gambarnya. Ya. Nah ini yang namanya supply positioning model ya. Nah ini ada empat kuadran ya dan dengan dua sumbu. Sumbu ke atas itu resiko, sumbu ke samping itu adalah uangnya. Nah, untuk obat Mas Andi itu ada di kuadran bottleneck yang mana resiko tinggi tapi kontraknya kecil biasanya. Itu ada bottleneck. Nah, kalau menggunakan teori Kraljic ini, kalau di bottleneck negosiasinya itu adalah atau strategi pengadaan kita adalah menurunkan resiko. Yang mana salah satu resikonya adalah resiko pasokan nanti Mas Andi. Sehingga apa? Sehingga Mas Andi, teman-teman semuanya, ketika melakukan perencanaan untuk pengadaan obat dari awal itu penentuan itu basicnya pondasinya harus tadi bagaimana menurunkan resiko apa kontinuitas resiko keberlangsungan kontinuitas obat sehingga apa sehingga memilih metode pemilihan
harus memperhatikan itu. Metode pemilihan apa yang paling tepat agar resiko itu terakomodir, agar resiko itu termitigasi. Mungkin kalau pakai katalog nggak bisa ya tender. Kenapa tender? Karena kalau dalam katalog penyedianya ya mungkin ya penyedia yang hit and run itu. Kita harus dengan tender mempersaingkan agar menjaga kontinuitas. Itu udah selesai. Walaupun di katalog ada penyedia obat dengan justifikasi itu kita pakai tender aja silahkan. Atau kalau mau pakai katalog kita harus yakin penyedianya itu bisa apa bisa memberikan ataupun memberikan bisa menjamin setiap bulan itu ada suplai. Nah, ketika negosiasinya, jadi harga nggak usah dinego. Harga mah nggak usah dinego untuk obat mah. Karena negonya bukan nego price. Kalau nego harga itu di leverage. Di yang leverage tuh, yang umum itu, yang uangnya banyak tapi resikonya kecil. Harga di situ. Di bottleneck makanya ngapain obat nego nggak ada. Obat mah ya kalaupun nego tipis ya nggak apa. Tapi kalaupun harganya tetap nggak masalah. Yang penting bisa continue tiap bulan ada obatnya. Begitu Mas Andi. Makanya pernah ada pertanyaan, Pak ini nego obat katanya saya penyedia tidak mau turun. Ya pasti nggak mau turun. Karena ya nego obat itu bukan di harga, nego obat itu di ketersediaan stok. Begitu. Oke. Nah, jadi bisa dicari penyediaannya adalah yang betul-betul meyakinkan Pokja atau meyakinkan pejabat pengadaan bahwasanya dia bisa menyediakan stok, dia bisa menyediakan obat per bulan. Itu peran utamanya Mas Andi. Nah, silakan itu teknisnya di lapangan. Nah, menarik kan ya? Menarik gitu kan. Gitu. Oke, jadi kalau kita udah mengerti pengadaan, ketika ditanya sama pemeriksa atau siapapun, ini kenapa kok negonya cuman segini? Nah, kita bisa menjelaskan, Pak, ini ada di kuadran ini, gitu kan? Ada kuadran bottleneck. Bottleneck itu resikonya tinggi. Yang kita nego itu resikonya, bukan harga. Nah, gitu kan? Tapi kok yang ini turunnya besar? Kalau yang ini adalah leverage. Ini saya beli komputer, beli ATK itu leverage. Kita beli banyak. Ya berarti lah itu udah selesai. Gitu, gitu Mas Ade. Aman ya? Aman ya? Nah, gitu kan. Oke. Silakan ada lagi? Terima kasih Pak Andi Didi pertanyaannya. Mungkin silahkan rekan-rekan jika ada yang ingin bertanya atau masih malu-malu nanti ya silakan. Mohon maaf Pak Hardi, Ya. ini sebenarnya bukan mau bertanya Pak, sebenarnya mintaan sih Pak, sebenarnya saran atau langkah-langkah gitu nih Pak, Ya. terkait apabila kami seorang Pokja atau PP nih, apabila terjadi benturan antara kebijakan dalam proses pengadaan barang dan jasa dengan kebijakan dari pimpinan kami Pak. Kadang-kadang kami berbenturan dengan hal itu, mungkin Siap. gitu atau arahan nih Pak dari Pak Oke, Pak siap. Helmi Pak. Ya, Pak. Terima Siap, Pak. kasih, Bu Ya, Pak. Basarpiah. Nah, saya pastikan dulu. Arahan pimpinannya arahan sesat atau arahan benar. Nah, itu aja lah. Langsung saya. Intinya Pak, tadi itu Pak, ya, istilahnya Pak tidak sesuai dengan kebijakan di dalam proses Oke. pengadaan barang. Berarti oke. Kalau istilah saya Ya, itu Pak. arahan sesat itu. Arahan sesat berarti. Ya, Nah, Pak. saya nggak Ya, Pak. kalau dalam aturan pengadaan sudah pastilah itu melanggar etika ya. Pak. Kan etika sudah ada bahwasannya kita tidak boleh diintervensi oleh pihak-pihak yang tidak berwenang gitu kan dan tetap sesuai aturan. Nah, cuman kadang kan masih kurang lah padahal kan dalam aturan sudah jelas kita harus tegak lurus terhadap aturan. Sebetulnya dalam sisi logika ada yang namanya logical policy. Jadi sesat pikir. Nah, sesat pikir itu salah satunya appeal to authority. Appeal to authority itu adalah kita membenarkan arahan atasan, arahan authority, arahan yang berkuasa. Jadi tidak melihat substansi yang dibicarakan, tapi hanya melihat siapa yang berbicara. Makanya saya sedang kalau ada teman-teman yang bilang ini sudah arahan pimpinan. Sebentar, arahan pimpinan ini apa? Bukan masalah pimpinannya, tapi apa yang menjadi arahannya.
Kalau arahannya sesat, arahan tidak sesuai aturan, yang tentunya kita harus men-challenge, Pak ini atau Bu ini mohon maaf, bahwasannya hal ini tidak sesuai dengan aturan pengadaan atau hal ini bisa beresiko atau hukum terhadap ini seperti itu. Begitu Bu Sarpia. Jadi dari sisi peraturan pasti terlanggar, pasti ada resikonya. Dari sisi manajerial juga, manajemen juga, dari sisi logika juga itu merupakan sebetulnya merupakan kesalahan berpikir dan memang itu budaya kita yang salah. Kalau di Jawa Barat mah kalau Kang Deddy Mulyadi seperti budaya wisuda dan budaya apa studi tour itu kan sudah menjadi budaya kebenaran umum itu kan appeal to mama itu kalau itu bukan appeal to retreat, appeal to mama. Jadi sudah seolah-olah dari tahun ke tahun itu benar harus selalu ada studi tour dan harus selalu ada wisudaan. Nah, itu kan sesat pikir sebetulnya. Nah, baru setelah ada KDM, nah karena budaya kita itu harus dari pimpinan, kalau kata KDM, udah nggak boleh, baru nurut itu kan. Padahal masalah juga itu sebetulnya gitu kan, tapi kan karena arahannya benar, oke nggak masalah. Gitu Bos Alpe, jadi memang ya teman-teman semuanya kita itu kadang ya ada budaya yang kurang tepat juga. Ini arahan pimpinan, nah tanpa melihat ini pimpinannya sesat atau enggak nih, maaf-maaf nih ya, bukan berarti apa kata sesat itu dalam ya tadi melanggar aturan atau tidak seperti itu. Terus yang ketiganya, ada artikel apa kajian yang bahwasannya ketika kita mengikuti arahan sesat pimpinan, sebetulnya yang paling rugi adalah kita dibandingkan dengan pimpinan kita ketika terjadi masalah hukum. Pertama, dari sisi hukum, hukumannya biasanya yang lebih berat adalah pelaksananya daripada pimpinannya. Itu sudah ada bukti gitu kan. Yang ini 8 tahun, 12 tahun pelaksananya. Ternyata yang bosnya hanya di bawah 5 tahun. Kemudian dari sisi keuangannya yang apa pimpinannya dapat puluhan miliar, bahkan ratusan miliar, yang PPK-nya, PP-nya, Pokjanya cuma dapat 50 juta gitu kan. Jadi rugi gitu. Rugi gitu. Dari sisi hukum, dari sisi ekonomi mengikuti arahan sistem pimpinan adalah kerugian. Itu. Nah, yang lebih baik apa ya kita tegak lurus saja dengan aturan. Nah, cuman kan suka ada alasan bagaimana itu suka ditakut-takuti oleh ya tadi kan karirnya atau apapun lah ya suka ada nakut-takutin kan ya, nakut-takutin. Ya itu silahkan ya kembali ke masing-masing. Ya sebetulnya kalau saya sih ini bukan sekedar berkata-kata ya, saya sudah merasakan sendiri. Itu sebetulnya hanya nakut-nakutin. Hanya nakut-nakutin. Jadi ada cerita, saya kalau ini suka dibawa ke cerita Supi, Sunda Pisan ya. Sunda Pisan Supi, Pilsup paling Sunda Pisan. Jadi ada cerita apa seorang anak, cerita Supi ya, seorang anak yang apa nggak tahu ulang tahun atau apa gitu ya, malam-malam ditakut-takutin sama bapaknya pakai topeng mengerikan gitu. Di ruangan gelap di kamarnya anaknya takut-takutin sama bapaknya takut-takut ternyata takut-takut ternyata anaknya nggak takut malah ketawa-ketawa gitu ditakut-takutin sama bapaknya kan heran, nah kenapa kamu nggak takut kalau takut-takutin sama ayahnya gitu. Ya gimana saya nggak takut apa saya gimana gimana saya bisa takut katanya kalau saya tahu bahwasannya di balik topeng mengerikan itu ada sosok ayah yang akan memberikan saya hadiah ulang tahun dan begitu. Itu cerita Supi sudah pisan itu. Bodor garing. Dalam artian tapi mendalam apa? Ya seperti tadi teman-teman semuanya kita tuh kadang hanya ditakut-takutin. Oh kamu kalau nggak nurut dipindah, itu hanya takut-takutin. Jangan takut di balik sosok yang takut-takutin itu ada yang akan ngasih hadiah gitu kan. Kalau kita tetap ada di jalan tegak lurus dengan aturan. Saya bukan hanya ngomong, insya Allah saya sudah mengalami gitu kan, dan saya merasa tidak menyesal gitu kan untuk menjalani seperti itu. Gitu Bu Sarpia dan teman-teman semuanya. Ya, ya mohon maaf tapi kalau memang hal itu ya harus agak ditarik ke spiritual ya seperti itu. Karena memang kenyataan seperti itu. Terima kasih Pak jawabannya. Terima kasih Bu Ya, Sarpiah selaku mentor ya. saya juga Pak CPNS untuk yang bintang. Ya, makasih. Tapi silahkan ya, tapi ini kembali ke masing-masing ya, karena kan apa ini kembali ke keyakinan dan apa ya keyakinan dan kepercayaan masing-masing lah ya, seperti itu. Makasih silakan. Tapi kalau saya pribadi, saya melaksanakan hal itu dan alhamdulillah saya merasa berbahagia lah gitu kan sampai sekarang.
Gitu. Jadi jangan takut, jangan takut. Itu hanya nakut-nakutin aja, silakan. Jangan takut. Insyaallah. Ya. Karena dalam hukum ini juga, dalam hukum alam juga ada likes attract likes katanya. Jadi kalau kita memperjuangkan kebenaran, ya pasti akan kebenaran juga akan menuju ke kita, akan mendekat ke kita gitu. Apa yang kita perjuangkan itulah akan datang ke kita gitu kurang lebih. Gitu, terus apa ya teman-teman semuanya, silakan. Ada yang lain? Mungkin ada yang ingin bertanya terakhir. Kalau tidak ada, oh, saya rangkum untuk materi kita hari ini. Nanti silahkan jika ada rekan-rekan yang bertanya, mungkin malu-malu pada kesempatan ini, bisa Tes, tes. disampaikan ke saya, Pak ya. Udah, Izin udah. saya terusin, Pak Heldi. Halo. Halo. Tes, tes. Ada suaraku nih. Oh ya, mau bertanya Pak Andi Zainal, Pak. Silahkan, Pak. Tes, tes. Ada Iya. suaraku. Tes, tes, tes. Ya, Ya, terdengar. suaranya Pak Kasih Zainal atas kedengaran kok, kedengaran Pak Zainal. Mungkin Pak Zainal mau bertanya, silakan. Oke, Suaranya kedengaran. banyak. Banyak. Oke, makasih atas waktunya Mas Andre. Ini Pak, saya mau nanya peraturan tentang semua peraturan tentang barang dan jasa. Ini kan aturan ini kan dah hanya dari LKPP aja. Di teknis itu ada dari Kementerian PU, eh, perindustrian, terus dalam negeri, Kementerian Dalam Negeri. Nah, saya pribadi itu Pak agak bingung untuk apa ya, menyatukan atau mengkawinkan aturan-aturan ini. Yang mana misalnya kami pakai gitu. Contoh misalnya di evaluasi gitu, di dokumen pemilihan. Apakah aturan yang di LKPP sama yang di Kementerian PU gitu, Oh ya. memilihnya itu agak yang Nah, mana sih dipakai gitu Pak? siap, Karena kadang ada di aturan Kementerian PU itu, oh ini untuk Kementerian PU aja bilangnya gitu. Sementara di LKP, dari LKPP-nya mungkin kalau teknisnya pedoman-pedoman gitu Pak. Secara teknis mungkin oke. belum lengkap gitu. Siap. Bagus. Sekira itu Pak pertanyaannya. Ya, makasih. Ya. Kasih. Nih namanya Pak Andi juga nih, sama nih. Nah. Ya, makasih Pak Andi, Pak Sanial gitu ya. Nah, jadi apa? Terkait ada kebimbangan kalau melihat beberapa aturan ya. Sederhananya gini aja, Pak Andi Sanial, kita kembalikan ke pagar pengadaan, Pak Andi. Pagar pengadaan itu apa? Tujuan, terus etika, prinsip, dan kebijakan. Nah, jadi kalau ada tanda kutip misalkan pertentangan, kalau dipertentangkan ya, atau perbedaan ya, atau ya ini ke sana itu ke sini gitu ya, kembalikan aja mana yang paling sesuai dengan etika, prinsip, tujuan nomor satu. Yang pertama tujuan. Tujuan itu yang pertama kan itu apa, terpenuhi kebutuhan secara kualitas, secara kuantitas, waktu, lokasi, mutu. Nah, jadi kalau ada misalnya perbedaan antara aturan PU dengan aturan LKPP lah, paralel kan LKPP. Ya silahkan dilihat mana yang paling memenuhi tujuan pengadaan dan mana yang paling memenuhi prinsip pengadaan, terutama itu dua itu. Kalau misalkan pakai aturan PU, saya lihat ada aturan PU juga yang ini, yang menghilangkan kompetisi. Oh ini kompetisi malah menurun. Ya jangan pakai aturan PU menurut saya. Mendingan memperbanyak persaingan. Tapi kalau hanya menggunakan PLM LKPP tanpa menggunakan peraturan PU, tapi nanti tidak akan efektif, tidak akan tercapai tujuan pengadaan, ya pakai aturan PU. Gitu Mas Andi. Saya teman-teman semuanya. Jadi kembalikan ke pagar pengadaan. Tujuan, prinsip, etika, kebijakan. Itu. Nah, saya kadang suka ributnya itu teman-teman hanya tekstual, letterlek, aturan. Ini kan kata-katanya begini gitu kan. Nah, harusnya kita bisa melihat dari kacamata tadi. Kacamata pagar pengadaan atau bahkan kacamata fondasi ataupun filosofis pengadaan. Seperti tadi yang pertanyaan dari Mas Andi Didi Apriyadi ya. Itu kan jawabannya kita pakai supply positioning model.
nggak pakai aturan, ya kan? Jadi dalam aturan kan negosiasi tidak sedetail itu. Nah, tapi kita menggunakan keilmuan pengadaan, kita menggunakan fondasi pengadaan, selesai masalahnya. Gitu ya. Jadi sudut pandang ketika melihat aturan, tolong bukan hanya sekedar letterlock tekstual dalam aturan atau memperbandingkan ini kan Perpres lebih tinggi dari Parlem, wah segala macam. Kalau masalah PPK kemarin Permendagri ini wah gitu kan lebih tinggi daripada ini. Saya sih kurang sreg dengan tata cara kacamata seperti itu. Mungkin untuk ya administratif ya bisa itu pakai kacamata itu, tapi kalau substantif, kalau saya mending pakai kacamata aja tadi, kacamata dari pagar pengadaan, kacamata dari keilmuan pengadaan, kacamata dari filosofis pengadaan ya. Jadi tidak hanya sekedar tekstual letterlock dari peraturannya. Gitu Mas Andi, Mas Andi Sanial ya, mudah-mudahan bisa membantu ya. Masalah teknisnya silahkan ya. Nah, biasanya kan masalah peralatan gitu kan ya, kalau di PU itu ya, masalah tenaga ahli gitu ya. Nah, kalau saya sih begitu. Sering kan ada yang nanya, ya saya nanya, ini bener nggak dibutuhkan? Kalau nggak dibutuhkan ya ngapain juga, walaupun ada dalam aturannya begitu. Nah, ini bisa mencederai persaingan nggak? Kalau mencederai persaingan nggak usah. Ya nanti kalau ditanya kenapa ini nggak dipersyaratkan, ya ini melanggar pasal 4 Perpres itu kan sudah jelas itu. Jadi tolong pasal 4, 5, 6, 7 itu jangan hanya sekedar pajangan di Perpres itu diaplikasikan. Gitu ya teman-teman semuanya. Terima kasih Pak. Harapannya sudah terjawab Pak Andi Zainal. Mungkin ini terakhir Pak, izin Pak. Pertanyaan terakhir ada pesan dari Pak Kasdi Pak. Silakan Pak Kasdi. Ya, mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Assalamualaikum Ini warahmatullahi wabarakatuh. saya ingin bertanya masalah apa namanya katalog elektronik, Pak. Hmm. Selama ini kan kita apa namanya pembanding itu menggunakan di katalog itu sendiri, Pak. Iya, ya. Pertanyaan saya, apakah boleh kita mengambil apa namanya pembanding itu di luar e-katalog gitu, nah, Pak? Iya, ya. Di luar e-katalog gitu, nah, bukan Ya. di e-katalog itu sendiri, Pak. Itu yang saya Ya. tanyakan. Siap. Oke, itu aja. Iya, Pak. Oke, langsung jawab ya. Jadi harga pasar itu ataupun referensi harga sebenarnya ya tadi kan harga pasar ya berarti harga yang di pasar gitu kan, harga sebenarnya di pasar itu berapa gitu kan ya sebetulnya kalau dari konsep kata-katanya ya. Nah berarti kita harus mencari Iya, Pak. pasar dari barang jasa tersebut ada di mana. Kalau memang pasarnya ada di perjualbelikan di katalog, ya berarti kita bisa pakai katalog. Tapi kalau pasarannya itu diperjualbelikan di antar rumah sakit, misalkan medika representatif datang ke rumah sakit, ya berarti kita harus survei ke rumah sakit. Begitu. Jadi pada intinya, ketika kita akan mengadakan barang jasa, kita harus tahu di mana barang jasa tersebut diperjualbelikan. Ada di mana harga sebenarnya. Itulah sebetulnya yang harus dimiliki oleh PPK. Makanya kalau kita bicara tadi yang ditanyakan oleh Mas Andi kan, KPA, PA cukup pengetahuan gitu kan, cukup daftar hadir. Nah, ketika bikin HPS apakah bisa mencari harga pasar seperti itu. Terus kalau sudah survei, apakah tahu memformulasikan apakah ini mencari harga terendah, mencari harga rata-rata atau mencari harga tertinggi gitu kan. Nah, itu ya. Jadi kalau terkait dengan harga pasar, betul sekali Pak Kasdi, kita tidak harus selalu dari katalog, bisa dari mana saja, bisa dari mana saja. Yang penting kita tahu bahwasannya barang jasa tersebut, produk tersebut diperjualbelikan di situ. Nah, disitulah kita survei pasar, Pak. Disitulah kita survei. Begitu. Kalau barang itu diperjualbelikan di misalkan di mana di pasar pramuka misalkan gitu ya, ya berarti surveilah ke pasar pramuka gitu. Gitu. Oh ini di Indonesia hanya di pasar pramuka nih adanya nih gitu kan. Berarti ke survei ke pasar pramuka silakan. Jadi kita harus tahu, makanya menjadi PPK, menjadi Pokja itu ya harus punya kompetensi.
Ujian kompetensi bukan hanya sekedar kompetensi pengadaan, oke, kompetensi pengadaan yang dari UK-UK itu kan. Nanti ada kompetensi terkait teknis barang jasanya. Kalau kita nggak ngerti, kita harus mencari tenaga ahli agar kita bisa bantu. Karena kan dari satu jenis barang jasa ke barang jasa yang lainnya kita belajar lagi. Makanya kalau bagi saya pribadi, sangat menyenangkan sekali bagi jadi ahli pengadaan. Kenapa? Karena bisa terus belajar. Tahun kemarin 2024 saya jadi Pokja Logistik KPU, bisa belajar tentang tinta KPU yang dari kunyit, bisa belajar tentang kertas suara ya, kertas bisa bersuara ya, kertas dicoblos ya, dan segala macam bilik suara KPU. Terus kemarin juga bantu BGN ya, walaupun banyak permasalahan ya, alhamdulillah, tapi bisa mengerti juga gitu. Sekarang bantu KPBU IKN tuh ya, bagaimana bangun rumah susun, belajar lagi tentang KPBU segala macam. Gitu Pak Kasri ya. Jadi ya jawabannya tidak harus selalu dari katalog, bisa dari manapun. Yang penting itulah tempat diperjualbelikannya barang jasa tersebut. Kalau Pak Kasri tidak tahu di mana barang jasa diperjualkan, harus tanya dulu ke ahlinya. Tanya dulu. Mau mengadakan ambulan, tanya orang yang ahli jual beli ambulan. Mau nanya IO, tanya ke orang yang pernah mengadakan IO. Mau mengadakan catering, tanya orang yang ngerti catering, bagaimana menentukan rasanya enak, bagaimana menentukan jumlahnya cukup, bagaimana menjaga agar tidak basi. Nah, itu kan di speknya dimunculkan. Ahli pengadaan kalau belum pernah mengadakan catering pasti nggak ngerti. Harus belajar lagi gitu. Gitu Pak Kasih ya. Ya, Pak. Makanya ahli pengadaan tuh mantap, tidak bisa sembarang orang gitu. Mas Andri ya. Ya, siap Pak. Terima kasih Pak untuk ahli pengadaan berarti harus selalu belajar ya Pak ya. Terima kasih banyak untuk ilmunya. Mungkin sedikit sebelum saya akhiri karena terkait waktu ya Pak ya, saya akan rangkum materi dari pemaparan Bapak tadi. Yang pertama terkait penguatan peran PA, KPA, dan PPK dalam pengadaan termasuk kewajiban alokasi minimal 40% anggaran untuk produk UMK atau koperasi dalam negeri, kemudian kewajiban e-purchasing melalui katalog elektronik dengan pengecualian tertentu untuk efisien dan efektivitas, kemudian kelola dan pengadaan desa yang mendorong pemberdayaan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi lokal, PBJ berkelanjutan yang memperhatikan aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan institusional, dan reward dan punishment bagi instansi maupun pelaku pengadaan untuk memastikan kepatuhan terhadap penggunaan produk dalam negeri. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah aktif dan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak Heldi Yudianta atas ilmu dan pengalaman yang telah dibagikan. Semoga menjadi bekal berharga bagi ASN di Kabupaten Kutai Timur ini Pak. Terima kasih banyak atas waktunya. Sebelum saya akhiri, ada sedikit pantun penutup Pak. Pergi ke pasar membeli ikan. Jangan lupa singgah beli ketupat. Ilmu hari ini sungguh bernilai, semoga bermanfaat dan terus makan. Demikianlah kegiatan sharing session hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan bisa meningkatkan kompetensi dan integritas kita sebagai ASN dalam pengadaan barang dan jasa. Jika teman-teman punya pertanyaan, silahkan nanti bisa disampaikan. Akan saya teruskan ke Pak Heldi ya Pak, izin. Mungkin itu saja untuk kegiatan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Andri. Terima kasih Pak Heldi. Terima kasih Pak Heldi. Ya, kontak-kontak ya. Silakan kalau ada konsultasi segala macam silakan. Nomor saya ada di Mas Andri ya. Makasih semuanya ya. Saya Ya Pak, izin. sama-sama Pak. Ya, mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.